Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi dengan saya masih membahas putaran gangguan asam lambung GERD SCNT psikomatis. Buat teman-teman ya, di video kali ini saya akan membahas tentang jantung sering berdebar-debar ya. Jadi jantung itu sering berdebar kencang, terus tangan dan telapak kaki itu sering keringatan dingin ya. Nah, jadi sebelum video saya mulai seperti biasa ya, buat teman-teman yang sekarang sedang mengalami gangguan asam lambung GERD SCNT psikomatis, saya doakan semoga lekas membaik dan alhamdulillahnya sampai sembuh total, amin ya rabbal alamin. Jadi buat teman-teman ya, mungkin ya ketika teman-teman mengalami gangguan asam lambung ya, tapi tidak semua orang teman-teman. Jadi ada beberapa orang dan ada juga yang merasakan dan ada yang tidak merasakan. Jadi waktu saya dulu itu merasakan namanya jantung berdebar gitu ya. Jadi sering sekali jantung itu berdebar-debar ya kan. Terus apa sih solusinya bang ketika jantung kita tuh berdebar-debar ya? Nah, ketika kita mengalami gangguan asam lambung GERD SCNT psikomatis itu awal-awalnya waktu kita terkena gangguan asam lambung itu tidak ada namanya jantung berdebar-debar ya. Cuma rasanya itu tidak nyaman di perutnya. Ketika kita lama mengalami gangguan asam lambung ini ya kan, terus kita mengalami trauma, kita mengalami kecemasan berlebih karena kita terlalu lama mengalami gangguan asam lambung ini ya. Jadi kita berobat kemana-mana ya kan, berobat ke dokter, mungkin berobat ke herbal ya kan, terus kita lakukan pengobatan di rumah tapi tidak kunjung ada perubahan. Nah, itu akan menimbulkan kecemasan bagi kita ya, karena kita sudah terlalu lama mengalami gangguan asam lambung ya. Jadi buat teman-teman ya yang saat ini ya mengalami jantung berdebar-debar itu biasanya itu dikarenakan karena kecemasan kita, kekhawatiran kita ya. Kita terlalu khawatir, kita terlalu cemas terhadap diri kita karena kita sudah terlalu lama mengalami gangguan asam lambung ini dan tidak segera sembuh-sembuh ya. Makanya kita mengalami namanya kecemasan berlebih. Nah, ketika kecemasan berlebih itu ada pada diri teman-teman ya, ketika teman-teman selalu mencemaskan, selalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi, itu biasanya mengakibatkan jantung kita berdebar-debar ya. Jadi buat teman-teman ya, solusinya buat teman-teman yang sekarang mengalami gangguan asam lambung yang jantungnya berdebar-debar itu adalah teman-teman harus sadari ya bahwa teman-teman sedang mengalami gangguan asam lambung. Terus teman-teman jangan terlalu cemaskan, karena apa? Kalau teman-teman masih mencemaskan, teman-teman masih mengkhawatirkan ya kan, itu jantungnya akan malah sering sekali berdebar-debar teman-teman ya. Ketika kita biasanya nih ya, dulu saya tuh biasanya ketika jantung berdebar-debar seringnya ketika mau tidur malam. Ketika kita sudah siap tidur malam, ketika kita rebahan, tahu-tahu jantung ini berdebar-debar ya, tidak karuan, tidak teratur, dan itu bikin saya susah tidur, bikin saya cemas di malam hari. Dan ketika saya cemas itu biasanya tangan dan kaki saya itu berkeringat dingin teman-teman ya. Jadi tangan kaki itu keringat dingin ya. Makanya buat teman-teman ya, biasanya yang jantungnya berdebar-debar ya, itu disertai dengan tangan atau kaki itu berkeringat dingin ya. Makanya solusinya itu buat teman-teman ya, jangan terlalu dicemaskan ya. Ya wajar teman-teman ya, namanya orang hidup itu ya pasti ada cemas. Tapi biasanya cemas yang wajar itu adalah cemas memikirkan masa depan, cemas tidak dapat pekerjaan. Nah, itu kan kita cemas ya teman. Cemas gimana cara kita hidup ke depannya, menafkahi keluarga kalau kita tidak punya pekerjaan. Itu adalah cemas yang wajar ya. Tapi ketika punya gangguan asam lambung GERD SCNT psikomatis, ini kecemasan yang berlebih, kecemasan tidak wajar ya. Nah, jadi cemas ini tuh datangnya tuh sering, terus apa ya, mengkhawatirkan diri kita sendiri itu terlalu berlebihan gitu ya. Jadi sebenarnya ketika kita terkena gangguan asam lambung itu hampir menurut saya nih ya, hampir 90% itu dari gangguan cemasnya, gangguan mentalnya ya. Dan untuk gangguan fisiknya itu sekitar 10% sampai 20% aja lah. Nah, waktu itu saya tuh lebih cepat menyembuhkan gangguan fisiknya kayak perut sering kembung, itu saya lebih cepat. Tapi untuk gangguan mental itu emang perlu waktunya agak lama. Karena apa? Karena itu kita harus latih dari awal lagi, kita harus latih pelan-pelan, kita harus biasakan apa yang kita lakukan, yang biasa kita lakukan tapi kita takuti saat itu, dan kita melakukannya pelan-pelan dan harus sabar. Makanya buat teman-teman ya, lakukanlah dengan sabar, lakukanlah dengan pelan-pelan, tidak usah terburu-buru, tidak usah tergesa-gesa ingin cepat pulih seperti dulu ya. Mungkin semua orang ingin sekali cepat pulih ya dari gangguan asam lambung GERD SCNT psikomatis, tapi kebanyakan orang yang ingin cepat pulih itu malah memperlambat penyembuhannya. Karena apa? Karena
dia tuh terlalu terburu-buru, dia terlalu gesa-gesa ya. Makanya buat teman-teman, jalan aja dengan sabar ya. Nah, untuk teman-teman ya, biasanya tuh kecemasan yang tidak wajar itu ya, itu yang pertama adalah merasa khawatir seakan selalu akan terjadi hal yang buruk ya. Itu pasti dialami oleh semua orang yang terkena SCNT ya, cemas berlebih, atau orang yang terkena yang lebih parahnya psikosomatis. Jadi kita tuh selalu mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi gitu. Jadi kita seakan-akan tuh sudah tahu ya yang akan terjadi itu apa ke depannya itu, padahal itu belum tentu terjadi, tapi kita sudah khawatirkan dulu. Nah itu, ini salah satu penyebab SCNT ya, itu tidak sembuh-sembuh teman-teman. Jadi kita tuh selalu mengkhawatirkan sesuatu, apapun kita khawatirkan, apapun kita pikirkan ya wajar teman-teman dipikirkan, dikhawatirkan. Tapi waktu saat ini pasti kita akan berlebih sekali ya mengkhawatirkannya, berpikirnya itu sangat berlebih, sangat tidak mungkin tidak wajar lah ya. Soal makan aja yang simpel nih ya teman-teman. Dulu saya ketika makan sesuatu yang dimasakkan oleh istri, itu selalu saya sebelum makan saya pasti berpikirnya, wah jangan-jangan saya makan ini kambuh nih, jangan-jangan saya makan ini kambuh nih, kayak gitu. Dan setelah makan akhirnya beneran saya kambuh. Karena apa? Karena kita sebelum makan, mindset kita, pikiran kita tuh ditanamkan bakal kita akan kambuh makan ini. Makanya ketika saya makan kambuh beneran. Dan ketika kambuh diomelin sama istri. Karena apa? Udah dibilangin berkali-kali, ketika mau makan, ketika mau melakukan sesuatu itu jangan terlalu dipikirkan, jangan terlalu dicemaskan, melakukan saja dulu, ketika ada sensasi baru ditangani. Nah begitu tentunya. Jadi istri saya itu selalu mengingatkan seperti itu ya. Jadi buat teman-teman ya, ketika teman-teman mungkin ya sekarang mau makan, mau menambah jenis makanan, ya udah coba aja dulu teman-teman. Yang penting makanan itu bukan makanan pantang ya, pokoknya teman-teman coba dulu, sedikit dulu. Ketika teman-teman mencoba sedikit tidak ada sensasi, ya udah lanjutkan gitu teman-teman ya. Jadi gitu teman-teman ya, jangan terlalu mencemaskan sesuatu ya. Nah yang kedua adalah cemas selalu ingin ditemani saat berpergian. Nah biasanya orang yang terkena gangguan SCNT ya, psikomatis itu orangnya penakut, kemana-mana harus ditemani. Saya dulu nih ketika mau ke kamar mandi, ketika mau jalan-jalan sore atau kemana, itu suruh ditemani istri saya ya. Apalagi kalau ada berita duka kematian dari masjid ya. Waktu itu kan waktu saya terkena gangguan asam lambung berat SCNT psikomatis, itu zamannya COVID-19 lagi parah-parahnya teman-teman ya. Jadi setiap hari ada berita kematian di masjid itu. Dan ketika ada berita kematian di dalam masjid ya, disiarkan pakai dari musola ya, dari masjid-masjid itu, saya tuh langsung panggil istri. saya takut tuh, temani dong, jangan-jangan habis ini giliran saya, jangan-jangan habis ini giliran saya. Nah saya selalu begitu teman-teman. Makanya buat teman-teman ya, hal yang wajar saja ya ketika teman-teman mengalami gangguan SCNT itu, kemana-mana takut itu hal yang wajar. Teman-teman tidak usah terlalu waduh saya bisa kembali lagi nggak seperti dulu pemberani. Pasti bisa teman-teman. Saya sekarang jadi pemberani lagi ya. Walaupun dulu kita jadi agak cemen sedikit ya, tidak apa-apa. Nanti kalau mental kita sudah terbiasa, kita sering melakukan hobi yang menyenangkan, kita sering keluar rumah, kita sering bersosialisasi sama tetangga, kita sudah berani naik motor sendiri, kita sudah rekreasi jalan-jalan bersama istri, itu akan kembali seperti semula. Teman-teman jadi pemberani lagi ya, gak usah ditakutkan, gak usah terlalu cemaskan, nanti akan kembali seperti semula ketika teman-teman sudah sembuh ya. Nah yang ketiga adalah cemas saat di keramaian. Ini ya teman-teman, ini salah satu hal yang saya anggap juga waktu saya mengalami itu hal yang aneh. Ketika saya lagi awal-awal terkena gangguan asam lambung itu ya, ketika saya berkumpul, ada kumpulan ya di depan rumah, ada perkumpulan RT atau perkumpulan di masjid, itu saya tidak nyaman. Saya tuh merasa pokoknya tidak nyaman aja gitu. Di setiap ada banyak orang saya tidak nyaman, hati ini nggak tenang gitu. Perasaan ini cemas, jadi perasaan ini pengennya cepat-cepat pulang di kamar, tidur, rebahan gitu. Jadi saya tuh tidak nyaman di luar, banyak orang, saya tidak bisa waktu itu. Jadi saya tidak nyaman. Nah ini yang cerita yang pernah saya ceritakan ya, waktu teman saya main, teman saya jenguk saya main, itu dalam perasaan hati saya, kok teman saya ini lama banget mainnya nggak pulang-pulang, saya tuh pengen tiduran, saya pengen itu. Kita kedatangan orang aja tuh malas teman-teman. Jadi kita tuh pengennya orang segera pergi ya, kita pengennya tiduran rebahan aja dah. Jadi kita pengennya cuma rasakan aja. Nah untuk ini teman-teman tolong dihindari ya. Jadi teman-teman tuh lawan saja. Ketika teman-teman di keramaian ada sensasi pengen pulang, lawan. Saya harus bisa, saya harus di sini dulu, tahan sebentar teman-teman ya. Ketika teman-teman berani menahannya, bisa menahannya 5 menit 10 menit, untuk kedepannya teman-teman akan terus-terusan kedepannya terus-terusan ya, teman-teman akan menjadi pemberani lagi. Makanya sesuatu yang terjadi pada tubuh kita tanamkan pada diri kita, ini tidak apa-apa, ini hanya gangguan
dari asam lambung GERD Asian psikomatis, dan teman-teman pasti bisa melewatinya ya. Nah teman-teman ya, biasanya ya orang yang mengalami gangguan asam lambung sudah ke GERD SCNT itu biasanya sering mengalami namanya sempoyongan ya. Nah ini karena apa? Karena orang yang mengalami gangguan asam lambung GERD SCNT psikomatis itu pasti sempoyongan ya teman-teman ya. Jadi badan tuh kayak apa gitu ya, sempoyongan aja, nggak enak gitu. Jadi seolah-olah itu pengen pingsan gitu. Karena apa? Karena itu hal yang wajar teman-teman. Karena kenapa saya bilang wajar? Karena asupan nutrisi yang diserap oleh tubuh kita itu tidak terserap sempurna seperti dulu kita sebelum terkena gangguan asam lambung GERD Asian psikomatis. Karena apa? Karena kita makannya sedikit, kita makannya hanya rebus-rebusan saja ya kan, jenis makanannya kita terbatas, habis itu penyerapan nutrisinya tidak sempurna, habis itu kita pakai berpikir secara berat, berpikir secara terus menerus ya, tanpa kita memikirkan kalau kita makannya sedikit, makanya kita sering namanya sempoyongan seperti mau pingsan ya. Padahal ketika kita menjalaninya itu tidak pingsan-pingsan teman-teman. Coba teman-teman dah ingat-ingat nih, ketika teman-teman sempoyongan pengen pingsan, coba teman-teman lakukan jalan-jalan, apakah teman-teman pingsan? Pasti tidak, itu cuma perasaan aja ya. Tapi itu sangat-sangat mengganggu. Semua orang yang mengalami asam lambung ya, itu pasti ya, namanya sempoyongan itu pasti ada gitu. Rata-rata orang yang mengalami gangguan asam lambung GERD Asian psikomatis itu ya, itu rata-rata mengalami sempoyongan, pingin pingsan, kayak gempa, itu pasti semua mengalaminya ya. Dan itu hal yang wajar saja. Ketika nanti teman-teman sudah sembuh, ya jangan sembuh lah. Ketika teman-teman nanti sudah menambah jenis makanannya, ketika teman-teman sudah lambungnya sudah membaik, asam lambungnya jarang kambuh lagi, itu akan hilang dengan sendiri teman-teman. Itu akan normal kembali. Jadi kita tuh makan sedikit, lari-lari ya biasa gitu. Makan sedikit kita jalan-jalan kemana ya biasa aja. Kita tidak lemas, tidak sempoyongan ya. Jadi tidak usah terlalu dikhawatirkan ya buat teman-teman ya, yang sekarang mungkin mengalami sempoyongan. Itu wajar saja teman-teman ya. Jangan terlalu cemaskan teman-teman. Udah, semua orang pasti mengalami. Saya juga mengalaminya dulu teman-teman ya. Ketika saya mengalaminya juga mungkin ya nggak saya yang seperti saya pikirkan sekarang ya. Dulu mengalaminya, waduh apalagi ini, aduh apalagi gitu teman-teman. Tapi pesan saya buat teman-teman ya, itu tidak apa-apa teman-teman. Itu hanya dampak saja karena nutrisi yang terserap pada tubuh kita, yang diserap oleh usus kita, pencernaan kita itu tidak sempurna. Ketika nanti sempurna, ketika nanti nutrisinya tercukupi, teman-teman akan kembali seperti dulu lagi, sehat, kuat ya kan. Jalan-jalan lagi itu wah nggak masalah teman-teman ya. Melakukan hobi menyenangkan, mungkin nanam bunga, mungkin hobinya nyangkul di sawah, bantu orang tua di sawah, itu pasti kuat lagi teman-teman, nggak usah khawatir ya. Kepala, terus yang selanjutnya kepala, leher ya, pundak, pokoknya di sini tuh merasa tegang, linu-linu ya, pokoknya tegang di leher. Mau tidur, mau kita duduk, mau kita jalan-jalan, mau kita habis makan, mau kita habis mandi, itu rasanya tidak nyaman. Rasanya itu ngilu ya, tegang gitu ya. Itu hal yang wajar ya ketika orang terkena gangguan asam lambung sampai SCNT psikomatis ya. Biasanya mengalami itu. Rata-rata semua juga mengalami itu. Jadi tiap hari tuh rasanya tidak enak di sini. Leher, pinggir, semua nggak enak teman-teman ya. Nah, apalagi di ini tulang belikat ini biasanya juga tidak enak ya. Itu hal yang wajar teman-teman. Teman-teman tidak usah cemaskan, teman-teman tidak usah khawatirkan. Nanti ketika teman-teman cemasnya sudah mulai terkontrol, terus pikiran negatifnya sudah mulai normal kembali, tidak terlalu kita selalu berpikir positif, itu akan hilang dengan sendirinya. Tapi untuk sementara teman-teman menanganinya cukup dengan mengoleskan minyak uru sambil dipijat-pijat gini teman ya. Nah, gini ya, dipijat sendiri gini, pijat pelan-pelan aja, tidak apa-apa teman-teman. Jadi teman-teman cuma cukup memijatnya pelan-pelan ya. Ya mungkin itu tidak menyembuhkan teman-teman ya. Itu hanya membantu ya. Sementara membantu teman-teman supaya punggungnya itu lebih rileks ya. Kan ini terasanya tegang ya. Ngilu-ngilu terus ya tiap hari. Nah, teman-teman cukup memijat-mijatnya ya. Nah, buat teman-teman ya, ini kan selang beberapa bulan lagi kita mau menghadapi puasa teman-teman ya. Nah, buat teman-teman semoga teman-teman yang sekarang mengalami gangguan asam lambung, GERD Asian psikomatis sebelum puasa, semoga Allah menyembuhkan ya teman-teman ya. Semoga teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung sembuh total dan bisa menjalankan kewajiban kita berpuasa ya di bulan Ramadan tahun 2023 ini ya. Amin ya rabbal alamin. Semoga semua yang menonton video saya, semoga orang yang mengalami gangguan asam lambung, GERD Asian psikomatis semua sebelum puasa semua bisa sembuh total. Amin ya rabbal alamin, dan bisa menjalankan puasa full 30 hari ya teman-teman ya di tahun 2023 di amin. Nah buat teman-teman ya,
sekian aja mungkin videonya ya. Lain waktu, lain kali saya akan memotivasi teman-teman, saya akan memberikan semangat lagi teman-teman, supaya teman-teman itu setidaknya ya ada teman lah yang menemani teman-teman saat mengalami gangguan asam lambung yang sangat mengganggu ini ya. Dan mungkin dari kebanyakan orang itu tidak percaya kalau kita itu sedang sakit ya. Taunya orang kita tuh hanya manja lebay ya. Karena apa? Karena kita kok sakit kok bisa jalan-jalan, kok orang sakit bisa olahraga, orang sakit kok bisa berdiri gitu kan. Nah itu yang mereka tahu ya, tapi mereka tidak tahu apa yang kita rasakan di dalam. Oke teman-teman ya, gitu aja videonya. Seperti biasa ya, sebelum saya akhiri, saya doakan semoga teman-teman yang mengalami gangguan asam lambung gestasional diskomatis semoga lekas sembuh ya, amin ya rabbal alamin. Dan jangan lupa like, share video ini ke saudara, ke tetangga teman-teman, atau ke media sosial yang ada di HP teman-teman, supaya apa? Supaya orang yang terkena gangguan asam lambung ya lekas membaik dan tahu jalan keluarnya dari gangguan asam lambung ini. Dan semoga mereka, kita dan teman-teman yang menonton itu sembuh total, amin ya rabbal alamin. Saya akhiri videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.